Pengedar narkotika jenis pil Inex di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi usai bertransaksi. Wah, ternyata masih banyak juga ya yang menggunakan narkoba. Iya, pengguna narkoba seringkali kita jumpai. Bahkan teman kita pun mungkin menggunakan narkoba. Nah, tapi apa sih narkoba itu? Narkoba itu seringkali kita sebut juga dengan nafsa. Nah, narkoba sendiri itu memiliki kepanjangan, yaitu narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif. Apa perbedaannya? Narkotika itu merupakan zat atau obat yang dipergunakan untuk mengurangi rasa sakit. Contohnya yaitu ganja. Sedangkan psikotropika itu merupakan zat atau obat yang berguna untuk sistem saraf, sehingga orang akan lebih cenderung cepat lelah dan juga mudah emosi. Nah, contohnya yaitu sabu. Untuk yang terakhir, ini yang paling sering kita jumpai, yaitu bahan adiktif. Bahan adiktif itu merupakan zat yang dipergunakan untuk membuat orang penggunanya itu merasa senang sehingga menjadi ketagihan atau kecanduan. Contohnya yaitu rokok. Selanjutnya adalah jenis-jenis narkotika. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika terbagi menjadi 3. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika ini itu digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dikarenakan memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Dan narkotika golongan pertama ini memiliki contoh yang pertama heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, ekstasi, dan lainnya. Kemudian untuk narkotika golongan kedua itu berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan itu karena memiliki efek yang sama, yaitu memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Kemudian narkotika golongan ketiga itu berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan memiliki tujuan untuk ilmu pengetahuan. Tetapi untuk narkotika golongan ketiga ini memiliki potensi yang sangat minim, jadi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, buprenorfin, etimorfina, dan polkodina, dan lainnya lagi. Untuk di Indonesia sendiri, narkotika itu beberapa yang sering digunakan itu ada heroin, ganja, kokain, opium, LSD, kodein, morfin, dan sabu-sabu. Penggunaan narkoba sebenarnya dapat memberikan manfaat di dalam proses pengobatan. Namun mengapa penggunaan narkoba itu tidak diizinkan? Karena narkoba akan memberikan dampak negatif kepada tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan ataupun disalahgunakan. Lalu, apa saja dampak negatif dari orang-orang yang mengonsumsi narkoba? Mari kita simak video berikut. Berikut ini adalah dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan juga kerusakan syaraf tepi. Yang kedua adalah gangguan pada jantung dan juga pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung dan juga gangguan peredaran darah. Yang ketiga adalah gangguan pada fisik lainnya seperti sering sakit kepala, mual-mual, muntah, kemudian suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan juga sulit tidur. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Dampak fisik, psikis, dan juga sosial itu ternyata berhubungan dengan sangat erat. Ketergantungan secara fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa apabila tidak mengonsumsi obat pada waktunya. Dan juga disertai dengan dorongan psikologis seperti gejala-gejala sosial untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain sebagainya.
Bagaimana jika kita menemukan bahwa ada orang di sekitar kita yang menyalahgunakan narkoba? Jika ada keluarga, kerabat, tetangga, atau orang terdekat kita yang menyalahgunakan narkotika, kita bisa membantu dengan cara memberikan support agar penyalahguna bisa sadar dan mau untuk menjalani rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi ini juga sudah didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika berhak dan wajib untuk ikut rehabilitasi. Untuk mendapatkan rehabilitasi, kita bisa lapor dan mengajukan rehabilitasi secara sukarela langsung ke BNN di daerah masing-masing atau lapor ke institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Saat seseorang memutuskan untuk rehabilitasi, ada beberapa tahapan utama yang akan dilalui. Yang pertama akan dilakukan assessment, yaitu pengumpulan data secara menyeluruh oleh tim assessment. Kemudian akan keluar hasil. Hasil assessment berupa tingkat ketergantungan penyalahguna dan rekomendasi rehabilitasinya. Bila kecanduannya rendah, penyalahguna akan direhabilitasi dengan rawat jalan. Hal ini dilakukan dengan tatap muka dengan dokter, konselor, dan psikolog minimal 8 kali pertemuan. Bagi penyalahguna yang kecanduan tinggi, harus mengikuti rehabilitasi rawat inap dengan mengikuti rehabilitasi in-house selama 3-6 bulan. Seram sekali ya dampak negatif dari narkoba ini. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai remaja untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba? Setidaknya ada 6 cara mudah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terjerumus sehingga kita harus berhati-hati dengan teman-teman kita sendiri. Kita pun harus berani mengatakan tidak pada narkoba serta meninggalkan teman-teman yang dapat merusak kita. Kedua, memperkuat pertahanan spiritual. Agar remaja tidak mudah terpengaruh oleh ajakan temannya dan mampu mengatasi rasa keingintahuannya, maka remaja harus meningkatkan spiritualitasnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, jangan pernah mencoba narkoba. Narkoba dapat kita hindari dengan cara tidak mencobanya sama sekali. Tahukah kamu jika kesalahan terbesar semua remaja pengguna narkoba adalah mereka pernah mencobanya? Sekali kamu mencoba, kamu telah menjadi pengguna dan akan kecanduan. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun mencoba menggunakan narkoba. Keempat, miliki hobi dan aktivitas yang positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme ini dengan menyalurkan hobi yang positif, misalnya dengan olahraga, melukis, menulis, berorganisasi, dan lain sebagainya. Selain dapat mencegah penggunaan narkoba, kita juga dapat meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan kita. Kelima, kita harus berpikir jangka panjang. Kita sebagai remaja harus memiliki pandangan yang luas dan berwawasan ke depan. Kita harus mampu memikirkan semua dampak positif maupun dampak negatif dari perbuatan kita. Jika suatu perbuatan akan mendatangkan dampak negatif, maka tentu kita harus menjauhinya. Dalam hal narkoba, jelas dampak negatifnya sangat banyak. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali menjauhinya. Dan yang terakhir yaitu keenam, ingatlah masa depan. Menyalahgunakan narkoba dapat menghancurkan masa depan kita. Orang yang kecanduan narkoba tidak dapat berpikir sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini tentu akan menghancurkan masa depannya. Orang yang kecanduan narkoba cenderung memiliki perilaku kriminal karena ia tidak mungkin dapat belajar, bersekolah, ataupun bekerja. Jika kita sebagai remaja mampu melakukan 6 hal tadi, kita pasti akan mampu menjaga diri kita dari ancaman narkoba. Hanya remaja-remaja yang mampu mengendalikan dirinya lah dari narkoba yang akan dapat meraih masa depannya dengan gemilang.